Pak Ardian. Nah, cuman ini belum sampai sekarang belum bisa dihubungi. Ini sementara kalau memang belum datang ya sampai jam, kita coba tunggu 3 menit lagi ya. Kalau sampai 12.25 belum datang, nanti mungkin kita mulai dulu saja ya, terkait dengan sosialisasi pelaporan evaluasi akhir semester untuk kegiatan magang berdampak 2026. Untuk suara saya sudah kedengaran cukup jelas ya? Ada masalah? Oke, makasih. Ya, jadi eh, harapannya ini teman-teman sudah tergabung semua di linknya E-Link ya. Jadi untuk kegiatan ini kita tidak pakai Brun, kita memakai E-Link, LMS-nya Philcom yang lama ya. Teman-teman ada yang tahu untuk kemarin join ke E-Link-nya menggunakan enroll key apa untuk yang student? Mungkin ada yang ingat, atau kalau yang gabung melalui enrollment untuk ininya, untuk apa namanya, kode enrollnya. Sebab saya tadi dikasih info, oh sudah langsung di-enrollkan. Oke, oke, oke. Nanti saya coba koordinasikan lagi ya dengan pihak DTI ya, dengan pihak Pesika ya. Oke, sambil kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, sorry. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Ya, oke, selamat siang teman-teman ya. Nah, kita apa namanya, ketemu di kesempatan siang hari ini untuk kegiatan sosialisasi pelaporan evaluasi akhir semester ya. Ini merupakan paparan atau sosialisasi yang sifatnya sedikit teknis ya. Jadi nanti kalau misalnya di tengah-tengah nanti ada salah satu elemen pimpinan datang, mungkin kita alihkan sebentar ya. Oke, jadi kita di kegiatan kali ini ya adalah untuk membahas terkait dengan pelaporan ya. Jadi nanti secara garis besar kita punya 3 luaran untuk dilaporkan ya. Jadi dan sebelum ke sana ya, kita nanti akan melihat terlebih dahulu ya. Jadi alur kegiatan kita ya dalam magang berdampak 2026 ini, yang pertama ya, teman-teman perlu ketahui bahwa nantinya dari hasil kegiatan aktivitas magang yang sudah teman-teman lakukan, itu nanti diharapkan di setiap mulai dari pertemuan magang yang pertama sampai di akhir masa, selesainya akhir masa magang ini, teman-teman senantiasa terus-menerus mendokumentasikan ya. Jadi di tahap awal teman-teman ya tentu saja melaksanakan kegiatan, melaksanakan proses pemantauan ya, melaksanakan proses evaluasi teknis, kemudian pencatatan dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari apa yang teman-teman kerjakan di aktivitas magang ya. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan dokumentasi, yang mana dokumentasi ini nanti perlu dibuat
sekomprehensif mungkin, selengkap mungkin ya, yang mana nanti luarannya itu secara garis besar kita memiliki 3 luaran ya. Luaran yang pertama itu adalah luaran terkait dengan logbook ya. Jadi nanti segala kegiatan itu dicatat di dalam log yang diketahui oleh baik pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing. Nah, kemudian tahap evaluasi ya, jadi dari setiap tahap yang sudah dilaksanakan itu dievaluasi terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang nanti akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diambil oleh teman-teman sekalian ya. Kemudian di bagian akhir ya itu adalah persiapan ya terkait dengan proses pelaporan yang dimulai di kegiatan hari ini ya. Jadi pada bagian akhir bagian nomor 4 ini kita mulai pada hari ini ya, itu pada saat kita mempersiapkan laporan evaluasi akhir semester. Yang nanti kita ketahui nanti akan ada 3 output ya. Yang pertama adalah logbook seperti yang tadi saya sampaikan, yang kedua adalah laporannya itu sendiri. Nanti ada format yang nanti akan dibagikan ke kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk video ya. Nah, jadi ketiga luaran ini memang dibuat ya, dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan belajar, pengalaman belajar yang sudah teman-teman lalui pada kegiatan magang ini memang benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan target, dengan misi yang dimiliki oleh masing-masing program studi ya. Nah, oke, selanjutnya ya di dalam kegiatan magang berdampak ini secara garis besar pada evaluasi untuk laporan ya, itu ada 3 capaian pembelajaran yang nanti harus dipenuhi oleh teman-teman. Yang pertama adalah CPMK yang ketiga ya, yaitu terkait dengan implementasi, itu terkait dengan solusi teknologi informasi yang dihasilkan oleh teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi implementasi dari ilmu yang dipelajari oleh teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah CPMK yang keempat ya, yang terkait dengan komunikasi. Nah, ini nantinya di salah satu penilaiannya yang paling besar adalah dari proses penyampaian teman-teman terhadap progres maupun hasil yang teman-teman hasilkan melalui media video ya. Nah, di sini teman-teman mengkomunikasikan hasil analisis, rancangan, implementasi sistem ya, terkait dengan konteks akademik mata kuliah yang akan diambil nilainya ya, maupun dalam konteks kegiatan profesional yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, kemudian CPMK yang kelima menunjukkan capaian ya berupa profesionalisme ya terkait dengan dunia kerja yang sudah teman-teman jalankan ya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita di kegiatan ini ya memiliki 3 luaran utama. Yang pertama adalah dalam bentuk dokumen ya tertulis yang nanti akan dikumpulkan hasilnya dalam bentuk soft copy ya. Dan disediakan template-nya. Moga-moga teman-teman sudah menerima ya, nanti kalau belum akan segera disampaikan nanti oleh panitia tenaga pendidikan ya, nanti untuk disampaikan di grup magang berdampak ya. Kemudian nanti teman-teman kumpulkan sesuai dengan template-nya ya, jadi jangan membuat template sendiri. Kemudian berbeda juga dengan template yang digunakan di skripsi ya. Jadi ini ada template khusus, template yang memang disediakan untuk laporan evaluasi akhir semester untuk kegiatan magang berdampak. Kemudian luaran yang kedua adalah dalam bentuk video penjelasan ya. Dan di video penjelasan nanti berupa elemen visual tampilannya teman-teman ya, menjelaskan terkait dengan pekerjaan atau proyek yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian dengan durasi waktu antara 5 hingga 10 menit. Nah, dan aspek yang ketiga ya, instrumen ketiga yang dikumpulkan yaitu
dokumen dalam bentuk logbook. Yang mana kita tahu bahwa logbook ini disusun secara berbasis waktu ya. Jadi dimulai dari kegiatan yang paling awal sampai dengan kegiatan yang paling akhir. Nah, ini nanti silakan teman-teman cek kembali logbooknya ya. Jika ada yang bolong, ada yang perlu diisi, ada yang perlu ditambal, silakan ditambal ya. Kemudian dipastikan bahwa logbook ini nanti sinkron dengan laporannya ya. Jadi jangan sampai ketika nanti misalnya ada laporan aslinya nggak ada kegiatan nih di bulan apa yang kemarin sempat libur panjang itu ya. Nah, tapi kemudian kok di di laporannya muncul tanggal itu ada kegiatan. Nah, itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sinkron seperti itu ya. Jadi 3 ini dipastikan saling terkait ya, satu sama lain, konsisten informasi yang disampaikan ya, terkait dengan logbooknya, terkait dengan konten laporannya, maupun dengan penjelasan bentuk video yang nanti teman-teman lakukan secara individu ya. Nah, kemudian apa yang dicatat ya di dalam logbook ya. Jadi logbook ini jadi semacam bahan baku kita ya. Jadi logbook ini menjadi elemen-elemen yang nanti akan mendasari luaran-luaran yang lain ya. Jadi di dalam logbook ini nanti teman-teman mencatat aktivitas harian yang bersifat kronologis ya, by time ya, berdasarkan waktu. Kemudian dia nanti logbook ini akan digunakan sebagai bukti primer ya terkait dengan pelaksanaan magang ya. Jadi nanti diharapkan juga dari logbook ini teman-teman bisa langsung menyusun laporan ya maupun menyusun narasi untuk menyampaikan video penjelasan ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang disampaikan dalam video nah itu harus ada di dalam laporan. Dan laporan setiap aktivitas yang ada di laporan itu harus ada catatannya di logbook ya. Jadi jangan sampai melaporkan A ternyata A ini sendiri nggak ada di logbook gitu ya. Jadi kalau melaporkan A maka A ini harus sudah di logbook ya. Tentu saja harus diverifikasi oleh baik pembimbing lapangan maupun pembimbing maupun dosen pembimbing ya. Nah, akan jadi hal yang aneh ya kalau ternyata nggak sinkron nantinya ya antara laporan ya dengan logbooknya ya karena tentu jadi nggak valid gitu ya. Nah, sehingga di sini portofolio Anda ya terkait dengan ketiga aspek evaluasi ini menjadi nggak valid ya. Jadi harap hati-hati dan pastikan semuanya sesuai ya. Oke, selanjutnya ya untuk logbook ya sudah ada formatnya ya, jadi teman-teman tinggal isikan. Kemudian bagaimana dengan laporannya? Kita masuk ke format laporan ya. Jadi untuk laporan evaluasi akhir semester ya, nanti kita punya modelnya lebih kurang seperti ini ya. Jadi nanti anatomi laporannya yang pertama adalah pendahuluan ya dan konteks ya. Jadi yang dibahas pada bagian pendahuluan itu terutama latar belakang, profil ya, itu sekaligus juga menjadi dasar ya yang menjelaskan kenapa kok teman-teman ada di sana gitu ya. Jadi ini biasanya juga terkait dengan tugas apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini ya, kemudian coba diurutkan, coba ditata ke dalam sebuah latar belakang permasalahan ya. Nah, jadi kita kalau di sini nggak kalian bukan penelitian ya, kita nggak punya latar belakang masalah ya, jadi kita percaya latar belakang saja ya. Nah, kemudian profil instansinya jangan lupa, tapi juga jangan sampai profil instansi ini jadi kayak ini laporan menceritakan instansinya itu sendiri nggak ya. Jadi laporan instansi ini profil instansi ini dibuat seefisien mungkin ya. Nah, kemudian yang perlu disampaikan di bagian latar belakang, di bagian pendahuluan ya, yaitu yang pertama adalah latar belakang profil instansi, yang kedua adalah relevansi magang dengan program studi ya. Jadi ketika di sana teman-teman mendapatkan project misalnya apa dalam bentuk pembuatan halaman web gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu relevan dengan apa yang disampaikan pada mata kuliah pemrograman web misalnya ya. Kemudian
rumusan masalah, tujuan, dan manfaat nanti menyesuaikan dengan apa yang ada di berkas-berkas kalian itu tadi ya. Nah, kemudian bab kedua ya, bab kedua ini adalah pelaksanaan dari kegiatan magang itu sendiri ya. Jadi ingat bahwa di bab 2 itu yang spesifik harus disampaikan itu adalah pekerjaan spesifik yang teman-teman kerjakan ya. Jadi bukan lagi mengulang profil perusahaan, karena profil perusahaan tadi sudah disampaikan di bab 1 ya. Jadi di sini oh ya, dan di sini nggak ada dasar teori ya. Jadi di sini karena memang bukan laporan penelitian ya. Nah, ini tidak ada dasar teori. Jadi langsung di bab 2 ini adalah pelaksanaan ya, eksekusinya ya. Nah, di sini menceritakan posisi Anda di perusahaan itu sebagai apa, tanggung jawabnya apa, ya, alur kerjanya seperti apa. Nah, kemudian didukung oleh logbook yang tadi ya. Jadi menceritakan tabel aktivitas kronologis ya, per minggu, per aktivitas, outputnya hasilnya seperti apa, tools yang digunakan apa saja ya. Kemudian termasuk juga dengan capaian sementara untuk setiap progres ya. Yang mana capaian itu tidak hanya terbatas pada teknis saja, melainkan juga pada aspek-aspek non teknis ya. Yang mana nantinya ya untuk luaran ini dapat berupa dashboard ya yang menunjukkan log kerja, atau dapat berupa aplikasi ya, dapat juga berupa ya apapun yang diminta oleh apa namanya mitra ya. Nah, ini adalah anatomi laporan untuk bab 1 dan bab 2 ya. Kemudian di bab 3, nah ini adalah yang menjadi inti dari evaluasi kita ya. Jadi di bab 3 ini menceritakan kembali ya, apa solusi TI yang dikerjakan ya, kemudian bukti pekerjaannya seperti apa saja. Untuk bukti pekerjaan ini bisa berupa diagram ya, bisa berupa link ya, yang mana kalau kita klik link itu nanti langsung masuk ke kerjaannya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman sudah kerja di suatu instansi atau di suatu institusi yang mana mereka agak strict ya, mereka agak ketat gitu ya, sehingga nggak mengizinkan apa namanya nggak mengizinkan akses akses ke dalam sumber dayanya gitu ya. Nah, itu bisa dibuatkan linknya ya kalau mereka sudah mempublish kalau web ya, kalau web bisa berupa hasil publish gitu ya, hasil publish webnya, alamatnya URL-nya disampaikan ya. Kemudian masih di bab 3 ini ya, yang ketiga adalah hubungan CPMK dengan materi materi kuliah ya yang diambil atau ingin dijadikan sebagai mata kuliah konversi untuk kegiatan teman-teman ini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah refleksi ya, berupa analisis mendalam terkait dengan hasil belajar dari materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini bukan menceritakan kesimpulan seperti halnya di kesimpulan makalah, kesimpulan skripsi gitu ya, melainkan di sini sebagai refleksi ya. Jadi apakah kalau model ini apa namanya model magang yang sudah dijalankan ini ya sudah selesai gitu ya, apakah benar bahwa ketika saya mengkonversi itu menjadi sebuah mata kuliah ya, maka hasil konversinya itu memang benar-benar representatif terhadap apa yang dikerjakan pada proses atau kegiatan magang ini ya. Oke, kemudian untuk target ya, yang menjadi target dari CPMK 3 ya. Nah, nanti kalau yang paling rendah ya, atau yang nilainya mungkin paling kecil ya, jika teman-teman dalam menyampaikan itu ya, ya hanya self claim saja gitu ya. Jadi di dalam pelaporan ini dibuat sebuah sistem login gitu ya, tapi kodenya nggak disampaikan ya, terus habis itu screenshotnya nggak ada gitu ya. Nah, ini klaim tanpa dokumentasi. Nah, ini jangan sampai terjadi kalau yang ini ya. Nah, kalau yang kedua nanti akan poin yang didapatkan akan lebih signifikan ya, yaitu ketika teman-teman berhasil menambahkan elemen-elemen yang memang terpakai ya, seperti diagram sistem,
flowchart ya, kalau database ya berupa ERD-nya ya, kemudian dokumentasi teknisnya itu disampaikan di apa namanya, untuk memenuhi CPMK 3 ya, berupa laporan. Nah, kemudian yang paling kuat ya terutama yaitu jika di situ sudah disampaikan kodenya ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman simpan di dalam cloud ya, nah itu disimpan di repositorinya GitHub atau GitLab gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mempresentasikan di dalam bentuk dashboard gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menjalankan atau mendemokan aplikasi itu secara menyeluruh ya kepada audiens ya, baik untuk diuji coba oleh pembina ya, pembina lapangan maupun Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru dosen pembimbing, maaf ya. Nah, di sini supaya nilainya optimal ya pada CPMK yang ketiga ini pastikan bahwa bukti portofolionya teman-teman ini betul-betul adalah bukti portofolio yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, kemudian ini adalah luaran yang pertama ya. Luaran yang kedua adalah luaran dalam bentuk video. Nah, untuk video ini nanti video yang dihasilkan berformat MP4 ya, kemudian durasinya adalah 5-10 menit dengan suara yang jelas ya. Jadi jangan sampai suaranya kemeresek, jangan sampai suaranya putus-putus gitu ya. Nah, di sini Anda nggak dituntut untuk menghasilkan suara yang sangat sangat profesional gitu, enggak ya. Nah, pakai HP pun misalnya gitu ya, enggak masalah gitu ya. Asalkan apa yang disampaikan teman-teman bisa terdengar jelas di di Bapak Ibu penguji ya, Bapak Ibu penguji maupun Bapak Ibu pembimbing ya. Nah, ini ketika dibuat timelinenya ya, nah lebih kurang videonya nanti isinya akan seperti ini ya. Yang pertama ada introduction-nya ya, ada logo Filkom-nya, ada logo UB-nya atau apalah gitu ya. Kemudian di sini presenter akan menyampaikan konteks dari kuliahan ya, konteks perkuliahan, konteks dari materi atau kegiatan ya, konteks dari materi atau kegiatannya, misalnya pada instansi A ya untuk mengatasi jaringan ya, berarti di situ semacam menceritakan profilnya secara ringkas gitu ya. Kemudian menyampaikan masalah apa yang secara spesifik dikerjakan ya, kemudian menyampaikan hasilnya seperti apa. Nah, di penyampaian hasil seperti apa ini, nah tentu saja karena di sini teman-teman menghasilkan suatu project gitu ya, maka project ini ditampilkan atau didemokan ya. Nah, kemudian bagaimana hasilnya ya, kemudian bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan dan diperoleh. Nah, kemudian diakhiri dengan testimoni dari teman-teman terkait dengan kegiatan magang yang sudah dilaksanakan ya. Nah, jadi ingat bahwa dalam video ini fokusnya adalah fokus menceritakan kontribusinya teman-teman ini secara teknis gitu ya. Jadi bukan menceritakan profilnya profilnya institusi gitu ya. Menceritakan profilnya institusi, melainkan ya itu tadi teman-teman menyampaikan testimoni menyampaikan penjelasan ya secara teknis apa yang dikerjakan ya, kemudian ditutup dengan testimoni mengenai bagaimana pengalaman teman-teman selama melakukan kegiatan magang berdampak di institusi ya. Nah, dokumen yang ketiga adalah dalam bentuk logbook ya. Logbook ini sudah pernah teman-teman isikan pada tahap ETS. Nah, itu tinggal diteruskan saja ya. Jadi ingat bahwa aktivitasnya itu harus sinkron ya antara logbook ya, kemudian penempatan videonya ya, kemudian penempatan laporannya ya, penempatan kontennya ya, baik di video maupun di laporannya ya. Nah, kemudian apa yang dijadikan klaim gitu ya, misalnya klaimnya bahwa apa yang saya buat ini sudah berhasil mengurangi jumlah antrian gitu misalnya ya, ketika kita berbicara level antrian gitu ya. Nah, maka
permasalahannya kalau semula orang datang ya ngantri itu butuh waktu 5 menit gitu ya. Sekarang dengan sistem yang baru ini maka orang ngantri cukup dalam waktu kurang dari 1 menit gitu ya. Nah ini adalah apa namanya pendukung klaim gitu ya. Jadi bukan cuma diklaim aja bahwa saya sudah berhasil, mana buktinya gitu ya. Buktinya harus disampaikan ya. Nah kemudian ini do and don't-nya ya. Jadi dalam perumusan laporan ya. Jadi ingat bahwa laporan fokusnya pada aktivitas spesifik. Ya, alur kerja ya, terus kontribusi TI bagi mahasiswa ya. Jangan sampai hanya didominasi penjelasan mengenai profil sama sejarahnya perusahaan, apalagi sejarahnya kayaknya bukan concern kita gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mau menunjukkan bukti itu, nah kadang-kadang diminta menunjukkan buktinya melalui dokumentasi gitu ya, sehingga harus kita punya ya screenshot ya, kemudian entity relationship diagramnya, kemudian kode sumbernya ya, kemudian link-link depository yang aktif maupun yang enggak aktif tapi penting gitu ya. Nah, ini kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah untuk terkait dengan videonya ya. Nah, itu harus dalam bentuk presentasi layar ya. Jadi mahasiswa menarasikan teknis proyeknya ya. Nah, kemudian yaitu tadi juga jangan sampai isinya cuma foto-foto doang tapi foto-foto tanpa makna. Ya, kemudian pengisian logbook dilakukan secara disiplin ya. Jangan sampai lompat-lompat, jangan sampai pengumpulannya di tanggal 15 Juni gitu ya. Nah, ternyata apa namanya? Ada bagian yang kosong gitu ya. Nah, terus langsung dimasukkan saja di 15 Juni gitu ya. Nah, kemudian atau ada yang bolong-bolong nih di tengah-tengah terus kita tiba-tiba masukin apa namanya? masukin kegiatan yang di akhir gitu ya, jadi berlaku surut gitu ya, itu juga jangan dilakukan ya. Oke, kemudian alur penilaiannya ya. Jadi nanti dalam masa yang setelah ini akan saya sampaikan ya, maka teman-teman akan menemui kembali dosen pembimbingnya. Nah, yang mana dosen pembimbing itu nanti akan ya mungkin akan melaksanakan proses klarifikasi, tanya jawab ya, yang itu nanti adalah untuk apa namanya, untuk salah satu bagian ya dari nilai yang diperoleh teman-teman ya. Selain dari Bapak Ibu dosen ya, maka nilai juga diperoleh dari penilaian mitra ya. Nah, itu semua nanti akan disatukan di dalam layanan e-link ya. Nah, yang mana terakhirnya adalah di tanggal 26 Juni. Nah, kemudian untuk penilaian mitra ya, untuk penilaian mitra ini teman-teman nggak usah input sendiri ya, jadi nanti pihak mitra akan langsung dikontak oleh panitia dari Filkom ya, dalam hal ini nanti adalah Bu Dina. Nah, kemudian masing-masing nilai tadi juga ketika teman-teman kumpulin cukup kumpulin mentahnya aja, nanti yang mengolah ya itu adalah Pak Yohanes dan Pak David ya. Nah, nanti setelah selesai, nah itu akan keluar nilainya ya. Nah, kemudian lini masanya ya lebih kurang akan seperti ini ya. Jadi di hari ini kita memulai sosialisasi evaluasi akhir semester ya. Tadi kita sudah bahas bahwa di sini selain laporan dalam bentuk tertulis, juga ada laporan dalam bentuk video ya. Dan testimoni ya, dan kemudian apa namanya dikumpulkan ya melalui media e-link ya. Nah, kemudian untuk batas amannya konsultasi sama dosen pembimbing di tanggal 22 ya, teman-teman bisa segera selesaikan prosesnya ya. Nah, kemudian terakhir banget ya itu adalah tanggal 26 Juni 2026. Setelah itu sudah nggak ada perpanjangan lagi ya. Nah, ini untuk yang apa namanya untuk yang sudah selesai gitu ya. Jangan lupa
disubmit ya paling lambat di tanggal 26 Juni. Nah, sebagai bentuk checklist gitu ya, maka inilah hal-hal yang perlu apa namanya dipersiapkan ya. Ini adalah hal-hal yang perlu ditata ya sehingga nanti sudah nggak ada yang ketinggalan lagi saat apa namanya mengumpulkan di e-link, sudah tinggal dalam satu kali proses saja ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah laporan finalnya menyesuaikan dengan apa namanya menyesuaikan dengan format atau template yang sudah disediakan ya. Kemudian file video presentasi dan testimoni ya. Nanti durasinya antara 5-10 menit, memuat presentasi yang sifatnya teknis dan tampilan untuk apa namanya ya intinya memberikan testimoni terhadap institusi yang sudah ditempati magang selama beberapa bulan ya. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah logbook terpadu. Nah, logbook inilah yang nanti akan menjadi dasar ya kalau teman-teman ngisinya rutin itu akan sangat memudahkan ya ketika apa ya sudah tinggal disuruh mengumpulkan seperti ini ya. Oke. Ini ya. Jadi jangan sampai lupa ketiga hal inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam e-link ya. Nah, kemudian untuk yang di e-link ini yaitu karena saya belum dapat ininya, belum dapat apa namanya? Belum dapat kodenya tadi saya dikirimi Pak Eko. Salah masihan kodenya Pak Eko ya. Enggak tahu ini kok apa, jadi belum bisa. Kalau teman-teman informasinya tadi sudah di ini ya, sudah dimasukkan secara manual ya. Saya coba lagi ya. Nah, nggak bisa ya. Nanti, tapi harapan saya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Intinya kalau yang video nanti ada harusnya sudah ada instruksinya di situ ya seperti apa. Biasanya nanti ditaruh di platform tertentu, kemudian tinggal nempelkan linknya saja ya. Terus habis itu ada juga yang bisa diupload ya. Untuk yang laporan diupload ya, untuk yang logbook juga diupload ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya yang terkait dengan kegiatan sosialisasi kita ya untuk siang hari ini. Harapan saya di timeline yang tersisa ini ya, nah ini ya kita punya sekitar 1 minggu ya untuk berkonsultasi terkait dengan portofolinya dengan dosen pembimbing masing-masing. Silakan janjian dengan dosen pembimbing masing-masing ya, sehingga nanti kita punya ya sisa di antara 22 sampai 26-nya ini untuk apa finishing gitu ya, untuk mengumpulkan ketiga luaran yang diminta ya. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin nggak semua hal bisa saya jawab. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin kalau nggak terjawab akan saya pending dulu. Nanti bisa dijawab ke grup ya oleh baik tenaga kependidikan maupun nanti oleh pimpinan ya yang apa namanya yang terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan evaluasi akhir semester. Oke, silakan teman-teman. Ya, saya ada perbedaan dengan assignment di Oh, rekapitulasi bimbingan. Oke. Nah, nanti mungkin yang bisa menjawab nanti Tendik ya, nanti mungkin teman-teman konsultasikan. Tapi di ininya disediakan nggak di apa namanya di
apa namanya, pada saat awal itu disediakan formnya apa enggak untuk kegiatan harian? Nah, nanti mungkin ini ya, bisa dikonsultasikan kembali ya. Nah, tapi kalau memang yang diminta adalah logbook terkait form belum diinformasikan ya, oke ya. Jadi, ya nah untuk logbook ini nanti, bisa dikonsultasikan, lebih lanjut ya dengan dosen pembimbingnya ya. Oke. Soalnya informasi yang saya terima seperti itu ya, jadi logbook-nya adalah logbook harian ya. Oke, mungkin itu ya untuk Mas Komang David. Oke, selanjutnya sudah ada 2 nih yang, resign ya, Mas Arif Ataya silakan. Mas Arif Ataya silakan. Permisi Pak, apakah sudah terdengar? Ya sudah, oke. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ingin tanyakan. Pertama ini Pak, buat batas hingga 22 Juni itu kan batas aman konsultasi nih Pak. Mengingat kan respon dari beberapa dosen itu termasuk pembimbing saya sendiri itu hingga sekarang saya belum dapat melakukan bimbingan kan Pak. Dan mungkin ada beberapa teman lainnya juga ada yang sama. Itu apakah ada keringanan Pak? Dan ditambah lagi kan dalam waktu deadline itu kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan magang Pak. Ada yang harus dilakukan juga kan Pak. Proyek-proyek. Nah itu poin pertama tuh Pak mengenai deadline. Dan yang kedua itu buat target CPMK Pak. Tadi target CPMK kan buat mendapatkan nilai yang maksimal itu kita harus mencapai level 2 dan 3. Tapi kan kita ada menandatangani NDA yang ada beberapa hal di poin 2 maupun poin 3 tuh yang tidak bisa diinformasikan Pak. Yang berada di NDA yang sudah kita tanda tangani itu untuk target CPMK. Itu kan berarti misalkan ada teman magang yang lain yang tidak ada NDA, itu berarti tidak adil kan Pak untuk penilaian. Saya tidak bisa, ada rekan yang bisa, dia akan mendapat nilai yang lebih tinggi. Itu buat target CPMK. Buat yang ketiga ini untuk logbook Pak. Untuk logbook itu kan apakah diminta logbook itu day by day dan apakah day by day tersebut itu perlu bukti foto setiap harinya. Dikarenakan dari awal itu belum ada informasi untuk diberitahu kita harus melakukan foto setiap harinya, kan ada beberapa hari yang kita lakukan yaitu kerjaannya repetitif Pak. Dan juga berarti saya sendiri itu saya ada fotonya tapi tidak setiap hari ada. Dan yang terakhir untuk penilaian Pak, saya pengen nanya ini poin terakhir yang di bagian ETS, penilaian ETS, apakah itu sama dengan EAS yang mana penilaiannya itu ada dari dua sisi, menanyakan dari mitra dan juga dari personal apa yang kita lakukan. Oke Pak, itu aja Pak. Iya, oke. Ya jadi, oke mungkin langsung disambung ke penanya kedua Mas Muhammad Tahara. Muhammad Tahara, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Izin bertanya Pak, mungkin sebenarnya nyambung juga dengan Mas Arif tadi, mungkin terkait yang CPMK yang ini ya Pak. Dan tadi juga sempat dibilang bahwa untuk video itu kalau bisa ditampilkan screen record ya hasil dari kegiatan ataupun hasil produk ya yang kita buat gitu. Nah itu mungkin tadi sama pertanyaan dengan Mas Arif Pak, dan juga mungkin tambahan pertanyaan dari saya itu kalau saya lihat di e-link itu ada tulisan bahwa harus berorientasi potret. Nah mungkin saya pikirnya awal tuh kalau potret hanya sekedar kami aja gitu Pak, sedangkan produk yang dihasilkan kan mungkin dalam bentuk web ataupun yang lainnya itu kan bisa dijelaskan dalam bentuk potret gitu ya Pak. Nah apakah memang formatnya itu bebas dan juga apakah boleh tidak maksudnya ya nggak semua kita tampilkan lah gitu, karena kan mungkin tidak bisa juga ya Pak karena mungkin ada data rahasia perusahaan dan sebagaimana. Itu mungkin yang pertama Pak. Terus yang kedua saya izin bertanya juga terkait laporannya Pak. Mungkin kan kemarin itu ETS itu sudah sempat bikin laporannya juga. Nah apakah laporan EAS ini disambungkan dengan yang kemarin? Karena mungkin kalau dari saya pribadi gitu kayak di ETS itu project yang saya kerjakan tuh masih dalam bentuk mungkin masih setengah lah gitu. Jadi mungkin harusnya kalau sama EAS tuh kayak digabung gitu Pak. Apakah memang dipisah EAS aja, ETS aja atau memang digabungkan dari awal sampai akhir gitu Pak. Terima kasih Pak.
Ya, oke ya. Sekaligus ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya belum bisa menjawab ya. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada pengambil kebijakan karena terkait dengan kegiatan ini sendiri ada sedikit proses transisi ya. Jadi yang pengelolaan kegiatan magang berdampak ini dari panitia yang sebelumnya ya. Kemudian yang kemudian di aturan baru Filkom itu mesti berkoordinasi dengan unit yang ini relatif baru terbentuk ya, yaitu unit UPKAP ini ya. Nah, sehingga beberapa hal seperti misalnya kayak tadi pertanyaan terkait dengan gimana nih kalau misalnya misalnya kayak di beberapa target ini ada yang tidak menghasilkan suatu produk atau tidak memiliki suatu dokumentasi atau apa gitu ya yang terkait sama kegiatannya secara teknis ya, atau ada mungkin kegiatannya bukan kegiatan yang menghasilkan. Ini nanti coba saya diskusikan ya. Tapi yang jelas kalau untuk yang bisa saya jawab sementara ini ya, nanti untuk masalah penilaian ini sangat tergantung dengan topik apa atau Pak Wibi ya izin nyambung. Pak Eko Sakti, monggo sudah ada Pak Eko. Silakan Pak Eko. Apa kerjaan yang nggak ada produknya, Dik? Boleh disampaikan? Ya, Mas Arief, silakan. Oh ya Pak, izin meluruskan Pak, tadi bukan tidak ada produk, tetapi ber-NDA. Informasi yang kita ingin salurkan seperti source code, repository GitHub itu terhalang di NDA Pak. Seperti itu Pak, terima kasih. Bisa didiskusikan dengan pembimbing di sana. Penilaian yang ada di Filkom itu seperti ini, kira-kira bagian mana yang boleh disampaikan. Begitu, Adik. Nah, contoh beberapa bimbingan saya yang ada NDA gitu kan ya. Akhirnya ya kita membuat hal baru yang memungkinkan untuk bisa disubmit karena ya kita perlu mikir win-win solution ya. Jadi mereka punya rahasia yang nggak boleh disampaikan dan adik-adik di sini perlu something yang perlu dinilai. Kalau seandainya dibuat, oh Pak ini ber-NDA nggak bisa dinilai, lalu bagaimana dosen adik-adik nanti akan melakukan penilaian dan menguji aplikasinya. Nah, misal nih gitu kan ya, apakah boleh cuman mockup aja yang ditampilkan, datanya di misalkan di hidden. Contoh nih yang ada di IETF ya, di IETF itu kan data penduduk, nggak boleh ditampilin. Nah, aplikasinya kan boleh adik-adik ya, aplikasinya kan aplikasi publik, apalagi ini milik negara, ya aplikasi boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Data penduduk diapain? Di-masking. Begitu Mas Arief. Kalau seandainya aplikasinya apakah tampilan webnya itu boleh tampilkan? Ya menurut saya sih boleh ya kalau tampilannya ya. Di screenshot aja mock-up-nya dan sebagainya, tapi datanya apa yang ada dalam itu di-masking atau dibuat data dummy itu boleh. Silakan gitu. Jadi coba kita di sini diskusi ya gimana sih biar win-win solution apa yang diminta mitra di perusahaan ADD kerja sama yang ada di laporan di Filkom. Termasuk jika ada pertanyaan mungkin saya mention aja, Pak tempat magang saya masih sampai Agustus atau Juli. Nah kita coba lihat ADD kan perlu nanti submit ke PDDikti ya, sehingga kenapa kita perlu due date yang tadi tanggal ditetapkan atau dijelaskan Mas Pak Wiwi ya. Jadi kita mencoba nilai adik-adik itu terkumpul sebelum nanti nilai dikirim ke PDDikti. Kalau nilai itu nggak terkumpul dan kita telat nyetor ke PDDikti, apa yang terjadi adik-adik? Nah itu jadi concern tadi kenapa deadline-nya sangat mepet dan sebagainya, atau mungkin adik-adik, oh Pak saya banyak kerjaan dan sebagainya. Kita coba cari win-win solution-nya ya gitu kan. Kalau seandainya mau digeser mungkin kita bisa geser hari ya, bukan minggu, karena ya kita perlu ngerekap semuanya kemudian di-store ke PDDikti itu. Nah termasuk nanti Mbak Dina akan meminta ke mitra ada form sendiri untuk dikalkulasi nanti sama tim ya. Jadi
Untuk kalkulasi pun kita juga butuh waktu, nggak bisa langsung sehari ya. Jadi kita mohon kerjasamanya. Adik-adik sebisa mungkin, semaksimal mungkin dikerjakan logbooknya. Kemudian tadi jika ada hal yang ditampilkan dan berbau NDA, ya coba cari winning solution-nya, bilang ke perusahaannya, boleh nggak ini tampilan web atau aplikasi yang saya screenshot source code nggak perlu ditampilkan, data nggak perlu, data di masking, dikasih data dummy. Adik bisa coba izin ke mitranya, ada nggak atau boleh nggak saya hosting di lokal komputer saya tapi data saya buat dummy sehingga saya bisa menampilkan data itu ke laporan saya. Itu kira-kira Mas Arif. Monggo jika ada diskusi. Jadi kita coba cari solusi saat ini deh gitu kan ya, sehingga adik-adik itu bisa langsung membuat laporan. Termasuk tadi pembimbing boleh nggak diinfokan ke kita siapa yang nggak memberikan feedback dan sebagainya sehingga kita bisa bantu follow up. Mas Arif silakan. Oke, iya Pak. Tadi untuk yang poin substitusi dan meminta izin ke perusahaan tuh udah jelas sekali, itu akan saya coba kerjakan. Dan ini Pak, perihal saya pribadi itu ya hingga sekarang saya belum dapat bimbingan nih Pak. Jadi ya saya sudah tahu mau kemana, tapi arahan yang lebih jelas saya masih belum dapatkan. Dan deadline waktu 7 hari hingga sampai sekarang saya sudah mencoba mengontak beberapa kali, belum dapat balasan. Sepertinya untuk dalam waktu 7 hari, misalkan deadline yang mengikuti yang tanggal 22 itu hampir mustahil ya Pak, saya menyelesaikan Pak. Gini, apa yang ada harapkan dari kontak dengan pembimbing? Jika logbook itu ternyata pembimbing nggak respon, di screenshot aja, adik ngirim email dan sebagainya, saya sudah melakukan bimbingan dan sebagainya by email itu. Oke Pak, berarti kalau kayak gitu misalkan saya tidak bisa melakukan bimbingan, saya screenshot saja bukti yang saya sudah coba kontak. Ya. Oke. Dan ini Pak, kenapa saya perlu melakukan bimbingan? Saya ngambil kasus dari teman saya nih Pak. Ada teman saya yang dia untuk yang ETS kemarin dia baru bisa melakukan bimbingan itu setelah deadline sudah mengumpulkan. Jadi sudah mengumpulkan, baru dosennya itu bisa melakukan bimbingan. Dan itu hasil evaluasinya yang kita dapatkan, karena kita tidak mendapatkan bimbingan, itu sangat buruk sekali Pak untuk dari penilaiannya. Itu hal yang saya takuti juga kan Pak. Tentunya saya tidak ingin mendapatkan nilai yang jelek. Hal-hal seperti itu yang saya tidak ingin dapatkan pastinya Pak. Boleh di PM ke saya siapa dosennya Mas Arif? Oke, baik Pak. Terima kasih, nanti saya akan informasikan ke Bapak. Ya, mungkin Pak Eko bisa membantu terkait dengan logbook, karena tadi info yang saya tangkap dari yang sebelumnya itu logbook. Ya, itu logbooknya logbook harian atau logbook bimbingan dengan dosen? Sebab kalau dilihat di sini, itu gimana di formatnya E-Link ini? Kalau formatnya E-Link ini formatnya format ke dosen, Mbak. Dosen ya? Logbook bimbingan dosen, bukan logbook harian. Ya, wis sesuai dengan E-Link aja, Pak. Oke, siap. Jadi teman-teman terjawab ya, untuk yang logbook adalah logbook bimbingan dosen ya. Jadi sekaligus meralat yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa logbooknya bukan logbook harian ya. Kecuali kalau itu nanti diminta disebutkan di laporan ya, di laporan EAS-nya. Dan laporan EAS tadi menjawab pertanyaan yang kedua tadi, yaitu merupakan sambungan ya dari laporan ETS ya, karena tentu saja nggak mungkin nggak nyambung kayaknya ya. Jadi pasti harus nyambung dengan laporan ETS. Jadi kalau memang ETS itu ya betul, justru ETS itu memang belum selesai gitu ya, karena memang masih di tengah semester dan dilanjutkan untuk laporan EAS-nya yang merupakan kompilasi ya dari apa yang di ETS dengan apa yang berlangsung setelah ETS. Betul. Di ETS kan kemarin sampai ide ya kalau nggak salah. Baru yang di EAS ini sampai implementasinya. Ya. Baik, silakan teman-teman. Yang lain tidak mau ada yang diskusikan lagi. Ya, silakan Mas Fayat. Oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fayat Davidia. Nah di sini tuh saya ingin bertanya terkait penilaian ETS kemarin Bapak. Kemarin kan
beberapa teman sudah mendapatkan penilaian dari ETS ya Bapak di e-linknya masing-masing. Sedangkan saya belum mendapatkan penilaian. Nah, yang saya bingungkan apakah ada keberlanjutan terkait ETS tersebut ke EAS dalam laporan apa gimana Bapak? Karena sampai sekarang saya belum mendapatkan penilaian dan setelah dicek juga masih belum dibalas juga Bapak. Jadinya bingung apakah laporan ETS saya sebelumnya itu sudah lengkap apa gimana, itu masih saya pertanyakan gitu Bapak. Dengan itu aja sih Bapak. Oke, ya saya monitor adik-adik, ada beberapa dosen yang belum melakukan pengisian. Ya, jadi ya kami sudah markup juga, kasih note ya, dosen tersebut belum melakukan pengisian. Nah, pada akhirnya nanti di EAS akan kami sampaikan, mohon semua komponen penilaian itu diisi. Jadi tenang saja, kalau saat ini nilainya masih kosong, nanti pada akhirnya itu akan terisi adik-adik. Gitu ya, Mas Fayang? Baik Bapak, berarti tidak ada mempengaruhi terhadap laporan EAS ya Bapak? Tidak ada. Karena Baik, nanti Bapak. komponen semuanya akan ditotal oleh tim pengolah data tadi. Jika memang itu kosong, nanti ya kita akan minta ke dosennya untuk mengisi. Ya kemarin sih kami sudah memberikan informasi berkali-kali, kemudian untuk mengisi mungkin beliaunya sedang ada activity, tapi nanti di akhir kami pastikan semua nilai akan terisi. Oke, sudah terjawab ya. Oke, silakan teman-teman yang lain, barangkali ada hal lain yang mau didiskusikan. Oke, silakan Mbak Rizva. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Oke, jelas. Clear. Oke, baik. Saya izin bertanya terkait yang target CPMK 3 tadi, Pak, di mana untuk level 3 puncak tadi kan itu seperti source code, repository, GitHub, dan lain-lain. Nah, untuk role yang selain developer itu, Pak, mungkin seperti PM atau analis gitu, berarti tidak memungkinkan untuk mendapatkan nilai di level 3 ini ya Pak, karena kan kalau misalnya analis gitu mungkin lebih ke dokumentasi teknis kayak diagram-diagram sistem gitu Pak. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Mbak Rizva. Mungkin Pak Eko ada jawaban? Kalau dari saya mungkin lebih ke ini, nanti akan level itu akan menyesuaikan ya. Jadi kan contoh ya, artinya contoh ketika misalnya kita menghasilkan suatu produk yang memang memerlukan source code lah, yang memerlukan apa, yang mana kita nanti menjelaskan, yang mana nanti penilaiannya tetap diserahkan kepada dosen yang bersangkutan maupun ke pembimbing lapangan yang ada di mitra ya. Jadi artinya kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang sifatnya sifatnya kaku ya. Artinya setiap topik tentu akan memiliki instrumen dan dan kisi-kisi penilaian yang menyesuaikan dengan topik yang diambil atau yang jalankan oleh teman-teman di instansinya. Artinya ya bukan berarti kalau misalnya sebagai analis gitu misalnya nggak mungkin untuk mendapatkan level nilai yang paling tinggi gitu, enggak seperti itu. Ya, mungkin Pak Eko saya kan mau menambahkan. Ya, nanti kan dosen pembimbingnya akan menilai sesuai dengan kerjaan Mbak siapa tadi? Rizwa. Pak Rizwa gitu kan ya. Berarti ini baru dari Aceh gitu ya? Iya Pak. Oh, oke. Ya, jadi disampaikan di laporannya kerjaannya ngapain. Kan kalau melakukan analisis kan ada formula-formula, apa rumusnya, kemudian rule-nya dan sebagainya, datanya kayak gimana, kemudian hasilnya seperti apa. Kan tetap bobotnya sama dengan membuat aplikasi dan sebagainya, pasti ada tingkat kesulitannya yang sama di situ, Mbak. Cuman POV-nya aja berbeda. Di sini bagian analis data, di sini kita bikin aplikasi. Berarti kan analis ada nih tabelnya, gambar atau mungkin chart-chartnya, datanya seperti apa, itu kan bisa dijelasin. Misalkan ada proses EDA gitu kan ya, ada data masuk, bagaimana data cleaning dan sebagainya, transformasi data dan sebagainya, pengolah datanya, itu kan lumayan juga kerjaannya. Gitu Mbak Rizwa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Ya, oke, silakan. Jika teman-teman ada yang mau tanyakan lagi, mau diskusikan lagi. Oke, mungkin saya cukup jelas semuanya. Oke, nanti mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di follow up di. Oke, silakan Mbak Melani, silakan. Permisi Bapak, saya mau bertanya. Jadi saya magang di sini kan sebagai software tester atau penguji aplikasi gitu ya Pak. Jadi untuk hasilnya mungkin produk tuh nggak bisa, tapi selama ini saya bekerja tuh kayak membuat create isu, melihat isunya apa aja, ngecek integrasi dan segala macam tentang aplikasinya itu. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, berarti solusi untuk saya itu membuat kumpulan-kumpulan isu yang pernah saya temukan di aplikasi itu atau bagaimana ya Pak bagusnya? Terima kasih. Mikrofonnya belum nyala Pak Eko. Oke, seperti itu bisa Mbak. Jadi di list dulu aplikasi atau deskripsi aja aplikasi apa yang mau di tes gitu kan ya. Kemudian metode testingnya seperti apa. Kemudian apa hasil yang didapat, rekomendasi, dan mungkin ada temuan kesalahan atau mungkin apapun itu bisa di report. Jadi semuanya dibuat apa ya, ada plan-nya, ada metodenya, ada teori dan hasilnya dibuat secara sistematis gitu. Nggak cuman tampilan screenshot. Jadi kayak laporan itu kayak kita bercerita aja sih gitu kan ya. You ngapain saat PKL? Ya kita cerita. Kalau cerita kan masih banyak ya. Jadi kayak ya ceritakan apa aktivitas adik-adik selama di magang ini. Ngapain aja? Kendala yang ada itu apa? Challenge-nya apa yang adik dapatkan? Kemudian misalkan ada feedback ya silakan disampaikan di laporan. Begitu. Monggo Pak Bibi ada tambahan. Oke, jadi menambahkan sedikit ya. Jadi apa yang dituliskan di bawahnya itu ya di source code repository itu merupakan bagian dari bukti artefak ya. Jadi artinya ketika misalnya teman-teman memiliki kerjaan sebagai seorang analis gitu misalnya ya, maka hasil dari ketika kita proses proses melakukan analisis itu kemudian sampai ke satu kesimpulan itu kan tentu ada hasil berupa laporan, hasil berupa bahkan berupa log mungkin gitu ya, yang mana itu menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan itu sudah selesai dilakukan. Nah itu adalah artefak gitu ya, artinya artefak itulah yang menjadi bukti untuk target level tertingginya gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita cuma memiliki catatan yang hanya berupa log saja gitu ya, hanya berupa log yang kemudian divalidasi ya oleh pihak mitra gitu ya, maka itu adalah bukti dokumentasi. Ketika sampai situ saja ya berarti sampai ke level 2. Nah, ini berbeda lagi dengan yang cuman klaim aja gitu ya, cuman dalam bentuk narasi aja. Nah, jadi di sini kita nggak melihat yang dilihat bukan contohnya gitu ya, bukan contohnya di bawahnya, tapi yang dilihat adalah artefaknya sendiri seperti apa gitu ya. Nah, ketika proses tadi seperti yang disampaikan Mbak Melani gitu ya, nah maka ya hasilnya itu sendiri ya, itu yang dijadikan sebagai bukti untuk ngeklaim bahwa target CPMK 3-nya sudah tercapai ya, mungkin seperti itu. Oke, silakan jika ada hal lain yang ingin didiskusikan teman-teman. Semoga sudah terjawab ya terkait dengan ini ya. Oke, silakan Mbak Hanindita. Baik, selamat siang Pak Wibi dan juga Pak Eko. Izin make sure aja Pak untuk yang di deadline-nya Eling itu kan di tanggal 22 ya. Nah, tapi tadi pas di slide-nya Pak Eko itu ada deadline-nya di tanggal 26. Nah, itu jadinya kita mengikuti deadline-nya di Eling tanggal 22 ataupun deadline mutlak ini ya Pak yang di 26 Juni. Nah. Karena kalau di Eling pas dicek itu deadline-nya tanggal Pak 22. Slide-mu tadi Pak. Bentar. Yang ini ya. Ini kalau ini yang dari
diskusi kita kemarin Pak Eko, yang dari slide kemarin itu di tanggal 26 tertulisnya di situ. Ini batas penilaian oleh dosen 26 itu. Oh iya. Jadi itu uploadnya 22 dan dosen itu nanti dan mitra itu penilaiannya adalah 26 adik-adik. Oke. Ini kayaknya saya salah ini ya. Jadi ini batas bukan batas akhir unggah Eling ya. Jadi batas akhir penilaian dosen ya, sama batas akhir penilaian mitra. Jadi sekaligus saya ralat juga ya, kawan-kawan. Jadi di sini adalah deadline untuk dosen. Jadi kawan-kawan patokannya tanggal 22 ya. Patokannya tanggal 22. Baik Bapak, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, oke, terima kasih ya. Oke. Oke, silakan jika ada yang ingin disampaikan lagi atau ada hal-hal yang tadi ditemukan yang perlu dikonfirmasi. Nah, ini seperti apa namanya? Seperti informasi yang barusan ini sangat membantu ya untuk diperbaiki ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri. Ya, oke, sepertinya sedang ada ya. Oke, jadi demikian teman-teman sekalian. Mungkin dari Pak Eko ada yang ingin disampaikan pada teman-teman sekalian? Semangat. Ya, oke ya. Oke, untuk teman-teman sekali lagi semangat ya, tetap apa namanya dilanjutkan dan diselesaikan untuk luaran-luaran yang menjadi apa namanya yang diharapkan untuk bisa segera diselesaikan ya, terkait dengan hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan. Nanti silakan teman-teman seperti yang tadi disampaikan Pak Eko Sakti ya, terkait misalnya ada yang kesulitan untuk menghubungi dosen pembimbingnya dan lain sebagainya, antar segera disampaikan sehingga bisa segera dicari solusinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan dari tim UPKAP terkait dengan kegiatan magang bersama 2025-2026 untuk sosialisasi evaluasi akhir semester. Terima kasih atas kehadiran Pak Eko Sakti, terima kasih kehadiran kawan-kawan sekalian. Semoga kegiatan yang dijalankan membawa manfaat untuk semuanya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sehat-sehat semua. Iya.